Saya Naya Ramadhani. Saya Salsabila Zahra. Saya Mutia Haristi Zahra. Detik keseruan kami di SMPN 1 Majalaya. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video ini, kami kelompok 7 akan menayangkan proses dan hasil observasi mengenai pembelajaran dan keterampilan menulis di SMPN 1 Majalaya, Karawang. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai temuan dari hasil observasi di SMPN 1 Majalaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai profil sekolah SMPN 1 Majalaya, Karawang. SMPN 1 Majalaya beralamat di Jalan Telaga Jaya nomor 159, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Memiliki akreditasi A dan Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Ubar Subarja dengan jumlah guru 21, jumlah siswa laki-laki sebanyak 202, jumlah siswa perempuan 150, dan terdapat 14 rombongan belajar untuk tahun ajaran 2023-2024. SMPN 1 Majalaya menggunakan kurikulum 2013 Kurtilas untuk kelas 9 dan kurikulum Merdeka digunakan pada tingkat kelas 7 dan kelas 8. Kami sedang mewawancarai Ibu Cucu Siti Hadianti SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami banyak menanyakan mengenai model pembelajaran menulis, media dan teknik pembelajaran menulis, kesulitan dalam proses pembelajaran menulis, dan proses evaluasi dalam kegiatan pembelajaran menulis. Serta kami juga menanyakan perkembangan siswa SMPN 1 Majalaya dalam keterampilan pembelajaran menulis. Kemudian, Ibu Cucu juga memberikan modul ajar kepada kami. Dalam modul ajar tersebut menjelaskan tentang rancangan program dan materi belajar mengenai pokok pembahasan teks deskripsi dan menulis teks jenis fiksi dan non-fiksi. Dengan adanya modul ajar tersebut menjadi bekal bagi kelompok 7 dalam melaksanakan proses observasi pembelajaran menulis di SMPN 1 Majalaya ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada SMPN 1 Majalaya, khususnya pihak guru bidang kesiswaan dan Ibu Cucu selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah berkenan untuk dapat membantu kami dalam melaksanakan proses observasi ini. Tanpa bantuan dari beliau, kami kelompok 7 tidak akan mampu menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran menulis dengan baik dan tepat waktu. Kemudian,
Di sini kami langsung diarahkan oleh ibu cucu untuk dapat melaksanakan observasi terkait keterampilan pembelajaran menulis pada siswa di kelas 7B. Sebelum kami melaksanakan observasi dan melihat langsung keadaan proses pembelajaran menulis kelas 7B, kami kelompok 7 memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu serta memberitahukan maksud dan tujuan kami datang ke kelas 7B ini. Seperti yang terlihat dalam video, siswa dan siswi kelas 7B menyambut kami dengan baik dan penuh antusias. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dan kekondusifan kelas 7B. Kemudian setelah itu, proses observasi pun dimulai. Kami pun menilai dan melihat langsung kegiatan belajar dan mengajar terkait pembelajaran menulis di kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil observasi di SMPN 1 Majalaya Karawang. Untuk model pembelajaran yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada model discovery learning, di mana pada model ini tuh si siswa berperan aktif untuk mencari dan menemukan pengetahuan melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Selain itu, si siswa juga berperan sebagai penjelajah pengetahuan untuk mencari tahu lebih banyak topik tertentu sebelum menghasilkan tulisan yang menarik. Yang kedua itu ada model pembelajaran literasi, di mana pada model ini tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis saja, tetapi meningkatkan kemampuan membaca juga. Jadi siswa itu diarahkan untuk menulis dari berbagai jenis karangan seperti cerita, esai, novel, dan puisi. Ketiga itu ada model pembelajaran kreatif. Nah, siswa diarahkan untuk berpikir kreatif untuk menulis tulisan yang menarik. Jadi itu si guru dapat memberikan tantangan menulis dengan memberikan tema-tema yang menarik untuk siswa dapat mengekspresikan ide-ide mereka atau mengembangkan kreativitas mereka dalam menulis. Nah, kemudian ada media pembelajaran menulis. Berdasarkan hasil pengamatan, media yang digunakan guru di SMPN 1 Majalaya Karawang yaitu media cetak dan media pandang non-proyeksi. Nah, keterampilan menulis mengenai pengembangan teks deskripsi yaitu media cetak berupa print out lembar tugas dan media pandang non-proyeksi yaitu papan tulis. Media yang digunakan masih terbilang sangat seadanya dan terbilang cukup tradisional. Baik, selanjutnya di sini ada metode dan teknik pembelajaran menulis di SMPN 1 Majalaya. Metode guru yang diterapkan dalam pembelajaran menulis yaitu pembelajaran tatap muka. Kegiatan pembelajarannya menggunakan metode diskusi kelompok. Metode pembelajaran ini sudah tertera dalam modul pembelajaran di SMPN 1 Majalaya, yaitu keterampilan menulis mengenai pengembangan teks deskripsi. Pembelajaran menulis ini menggunakan metode tanya jawab, sugesti imajinatif, dan penugasan di akhir pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan menjelaskan materi yang akan dibahas sesuai modul ajar. Selanjutnya guru membuka tanya jawab kepada siswa. Mengakhiri pembelajaran, guru memberikan penugasan secara berkelompok. Adapun metode-metode yang diajarkan yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode komunikatif, yang ketiga metode integratif, yang keempat metode tematik. Selanjutnya di sini ada teknik pembelajaran menulis di SMPN 1 Majalaya. Teknik pembelajaran menulis di SMP 1 Majalaya terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Teknik pra-penulisan dalam pembelajaran menulis di SMP bertujuan untuk membantu siswa memunculkan ide, menggali informasi, dan menyusun kerangka tulisan sebelum mereka memulai menulis secara formal. Setelah memunculkan ide dan menyusun kerangka tulisan melalui teknik pra-penulisan, langkah selanjutnya yaitu adalah proses menulis itu sendiri.
Kesulitan dan kendala dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Majalaya yaitu ada beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya minat siswa. Beberapa siswa merasa tidak termotivasi dalam belajar menulis diakibatkan karena kurangnya minat dalam subjek tersebut serta kurangnya pemahaman akan pentingnya keterampilan menulis. Yang kedua ada sumber daya. Kesulitan siswa dalam proses pembelajaran menulis diakibatkan karena kurangnya sumber daya seperti akses terhadap buku, teks, atau bahan bacaan untuk siswa, serta teknologi yaitu komputer, proyektor, dan akses internet lainnya. Yang ketiga ada keterbatasan keterampilan dasar. Beberapa siswa memiliki kesulitan dengan struktur teks, tata bahasa, dan penggunaan kosakata yang tepat dalam menulis. Yang keempat ada keterlambatan materi yang guru ajarkan. Keterlambatan ini materi yang pembelajaran yang guru ajarkan berpengaruh dalam proses pembelajaran menulis siswa, serta ada faktor penghambat guru dalam proses pembelajaran menulis di SMP Negeri 1 Majalaya yaitu kurangnya waktu. Guru seringkali memiliki kurangnya waktu untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa dalam hal penilaian dan umpan balik atas tulisan mereka. Yang kedua ada keterbatasan fasilitas sekolah yaitu kurangnya akses terhadap sumber daya seperti perpustakaan, komputer, dan internet. Yang ketiga ada keterlambatan kemajuan dalam era modernisasi di sekolah juga berpengaruh terhadap pembelajaran menulis siswa dan guru. Contohnya seperti tidak tersedianya alat bantu mengajar yang dimana dapat mendukung pembelajaran menulis siswa dan memudahkan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran menulis seperti proyektor, papan tulis interaktif, perangkat lunak, serta komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian tahap terakhir dari temuan hasil observasi pembelajaran menulis di SMPN 1 Majalaya, Karawang. Adapun tahap terakhir dari hasil observasi kelompok 7 yaitu mengenai penerapan evaluasi dalam proses pembelajaran menulis. Penerapan evaluasi menjadi kunci untuk mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dalam proses pembelajaran menulis tidak hanya sebatas pada penilaian akhir, tetapi juga melibatkan penilaian formatif yang kontinu. Melalui evaluasi formatif, guru dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu dan relevan kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki keterampilan menulis mereka secara bertahap. Selain itu, evaluasi juga dapat berperan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa, dengan memperhitungkan gaya belajar mereka dan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dengan demikian, penerapan evaluasi yang efektif dalam pembelajaran menulis dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide dan pemikiran mereka melalui tulisan. Dengan memanfaatkan evaluasi secara bijaksana, seorang guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap siswa di kelasnya. Adapun tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Adapun langkah-langkah penerapan evaluasi dalam proses pembelajaran menulis di SMPN 1 Majalaya mencakup 10 aspek penting, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan. Pembelajaran menulis menentukan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik sesuai dengan kurikulum yang baru dan yang berlaku. Lalu yang kedua ada desain instruksi. Yang dimaksudkan dengan desain instruksi ini yaitu yang berfokus pada keterbatasan yang ada. Membuat instruksi menulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan sedikit fasilitas pendukung, media pembelajaran, dan memperhitungkan daya kefokusan yang terbatas. Yang ketiga, sediakan bimbingan tambahan bagi guru dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru untuk membantu mereka memahami dan menerapkan kurikulum yang baru dengan efektif. Yang keempat, kembangkan instrumen evaluasi yang tepat. Dengan membuat instrumen evaluasi yang tepat, dapat mengukur kemajuan dalam menulis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, terdapat lakukan evaluasi formatif.
dengan memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan guru untuk bertujuan memonitor kemajuan dan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan. Yang keenam, berikan dukungan tambahan kepada peserta didik dengan cara mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan dalam mengatasi daya kefokusan terbatas dan berikan dukungan sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, evaluasi proses pembelajaran. Cara ini dapat dilakukan dengan meninjau efektivitas instruksi dan implementasi kurikulum oleh guru secara berkala dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang kedelapan, lakukan evaluasi sumatif. Evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian keseluruhan peserta didik dalam pembelajaran menulis dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya fasilitas dan keterbatasan guru. Yang kesembilan, analisis hasil evaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang masih perlu perbaikan dalam proses pembelajaran menulis. Dan yang terakhir, sistematisasi perbaikan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi, lakukanlah perbaikan yang diperlukan dalam desain pembelajaran menulis, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas mendukung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran menulis di masa mendatang. Terima kasih kepada SMPN 1 Majalaya Karawang yang telah membantu tugas kami dalam observasi pada tugas pembelajaran menulis. Semoga apa yang disampaikan pada video sebelumnya bisa menambah wawasan dan bermanfaat pada